Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang masih setia menanti channel Janari, tentunya kalian akan bertanya-tanya konten apa kali ini akan saya bawa. Saya menghadirkan satu sosok yang memang fokus untuk melakukan advokasi terhadap kegiatan ataupun permasalahan kasus rokok ilegal. Dan tentunya yang bersangkutan sudah banyak hal yang sudah dilakukan dalam advokasi terhadap keberadaan rokok ilegal, seperti apa permainannya, seperti apa dampaknya, dan seperti apa kerugian bagi negara. Saya akan langsung sapa kepada satu sosok, Hendra Framinias. Selamat siang, Bung. Selamat siang, Bung. Siap. Jadi siang ini saya berkesempatan menghadirkan satu sosok Hendra yang memang luar biasa, di mana beliau sekelas info sebagai owner dua media besar, Kabar Tamiang dan juga Teras ya Bung ya? Kabar Teras. Nah, langsung kita kulitin seperti apa maraknya peredaran rokok ilegal di Aceh. Gimana, apa yang menyebabkan rokok ilegal ini yang ada di Aceh itu begitu banyak terdistribusi? Apakah memang masih ada jalur tikus atau memang ada pihak-pihak yang memang menginginkan keberadaan rokok ilegal yang ada di Aceh ataupun di seluruh Indonesia lah? Terima kasih, Bung Arios. Mungkin ini menarik ya, karena alhamdulillah saya sudah melakukan investigasi terkait rokok ilegal sudah hampir 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya, seperti Bung Arios sampaikan tadi, jalur tikus, ya. Karena misalnya beberapa daerah itu di kabupaten kita, misalnya di Tamiang, itu banyak jalur tikus. Tapi terkait rokok legal itu tidak hanya masuk dari laut. Karena banyak juga rokok legal itu yang terbukti tertangkap itu di darat. Yang terakhir itu penangkapan rokok legal di darat itu penangkapan rokok ilegal merek Abi, yaitu rokok ilegal yang ada cukanya tapi salah peruntukan, atau dibilang kalau orang awam bilang rokok ilegal yang salah bandrol. Itu banyak tertangkap di darat. Jadi memang satu sisi berarti dari kalau kita sikapin berarti ada kelemahan dalam proses pengamanan di darat tuh. Ya, sistemnya tetap ada. Karena kan bicara sistem ini yang lembaga yang membidangi atau yang mengawasin terkait rokok legal kan cuma tunggal, yaitu Bea Cukai. Bea Cukai misalnya, Bea Cukai itu Bea Cukai itu menangani 5 kabupaten. Misalnya Bea Cukai wilayah Langsa itu menangani Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, Gayulu sampai Aceh Tenggara. Dengan mungkin personel mereka cuma tidak lebih dari 40 orang. Berarti ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya mungkin ya, ada hal-hal lain. Misalnya hari ini misalnya kalau kita amatin penangkapan rokok ilegal itu banyak yang menyasar ator-ator kecil. Warung-warung razia misalnya, razia di gabungan yang dilakukan oleh Bea Cukai dengan Satpol PP kabupaten kota itu menyasar warung-warung. Jadi Bung Hendra ingin mengatakan bahwa aktor intelektual itu tidak pernah dapat tersentuh. Sampai hari ini atau yang dimaksud aktor intelektual adalah pemilik, atau yang siapa yang cuma ditangkap sebatas supir kernet. Karena kan yang satu hal yang perlu dilakukan, yang perlu dipahami adalah terkait peredaran rokok ilegal itu masih bisa dilakukan melalui asal ultimum remedium. Apa artinya? Artinya tersangka itu bisa dilepaskan terkait pasal di rokok ilegal. Kenapa? Selama dia membayar ganti rugi yang diamanahkan oleh undang-undang 3 kali lipat atau 10 kali lipat, tersangka itu dilepas. Berarti efek jerahnya nggak ada dong? Efek jerahnya tidak ada. Artinya ini ada satu produk. Yang kedua, kegagalan menurut pandangan saya adalah kita ada pembagian dana hasil cukai, tetapi itu tidak pernah dimaksimalkan untuk advokasi edukasi. Misalnya apa? Cuma sebatas sosialisasi, tapi tidak pernah ada misalnya keterlibatan media untuk memasang iklan tentang penggunaan peredaran rokok ilegal. Di Jawa, di beberapa kabupaten di Jawa itu bupati maupun Satpol PP itu sudah melakukan kerjasama dengan media-media yang sudah terverifikasi. Mereka melakukan edukasi kepada masyarakat ini efek rokok ilegal. Apakah itu juga bisa disimpulkan bentuk kegagalan Bea Cukai di Aceh dalam melibatkan pramedia? Karena terkait bagi asli mikir ini kan letaknya itu kan tidak di Bea Cukai, letaknya itu di pemerintah kabupaten kota. Ya, tapi ketika tadi bicara kemitraan, kepartneran, itu kan penting berada media. Penting, artinya ini mungkin menjadi masukan bagi Bea Cukai ke depan ketika ada pembahasan pembagian dana hasil
cukai tadi untuk melibatkan anggaran-anggaran itu dititip misalnya melalui Dinas Satpol PP untuk adanya edukasi tentang efek rokok ilegal, tentang bahaya rokok ilegal. Karena satu sisi begini, dengan adanya rokok ilegal, negara dirugikan pasti. Tetapi bagi masyarakat ekonomi lemah. Jadi saya berapa kali, Bung Arios, ini punya pengalaman nih, ini unik. Punya pengalaman unik. Saya berapa kali menulis tentang laporan investigasi rokok ilegal. Setelah tulisan itu publis, itu para kalau di sana itu datu atau kepala desa menjapri saya mau WA. Bang Hendra, janganlah tulis rokok ilegal bang. Kami nisab ini bang, karena kami rokok yang resmi itu dengan rasa yang sama itu bisa 100%. Berarti harganya yang terlalu mahal. Misalnya rokok merek satu dengan rokok yang ilegal merek satu itu rasanya mirip. Nah, apa solusinya begitu? Solusinya memang harus ada formulasi bagi pemerintah untuk menekan cukainya jangan tinggi sekali. Karena kalau enggak, kalau cukainya nggak ditinggiin nggak dapat PA pendapatan negara dong. Ya, artinya cukai tidak ditinggi tapi rokok ilegal ini dibasmi. Artinya ini kan elemen ini kan harus dikuatkan. Karena ini kan kenapa rokoknya banyak? Karena permintaannya banyak. Ini kan pakai ini dia sistem ekonomi. Karena permintaan banyak, maka rokoknya banyak masuk. Iya. Dan kita nggak paham nih siapa demand dan supply-nya. Iya, karena permintaan banyak. Karena ini yang nikmatin rokok ilegal ini bukan kelas tinggi, kelas-kelas pekerja bangunan, kelas-kelas mahasiswa yang belum tamat. Ini penikmat. Kenapa? Secara cita rasanya mirip. Tadi Bung mengatakan formulanya harus disesuaikan lah, cukainya harus diturunkan lah, kan itu cukainya kan. Nah kalau umpamanya negara juga memberikan satu formula yang lain seperti apakah dibenarkan keberadaan rokok yang dalam tanda kutip ya, yang bermerek di luar masuk, apakah itu juga tidak merugikan kompetitor lokal? Ya, makanya banyak elemen yang harus diperhatikan. Tadi saya bilang kan satu sisi juga itu mungkin tidak dinaikkan. Ini kan sudah dilakukan oleh Menko Purbaya. Juga tidak dinaikin sampai 2026. Tetapi sisi lainnya harus ada perubahan regulasi. Karena kan selama ini asas ultimo remedium itu kan untuk pendapatan negara. Tetapi tidak ada penindakan. Bahwa misalnya pelaku rokok ilegal itu tidak pernah sampai ke pengadilan. Yang kelas-kelas aktornya. Betul. Cuma sebatas supir kernet atau pedagang-pedagang kecil yang memang mencari 1.000-2.000 rupiah. Makanya regulasi terhadap penindakan rokok ilegal ini harus diperbaiki. Artinya supaya aktor kelas kakapnya itu tersentuh. Kita nggak paham siapa di belakang aktor itu. Nah, saya sepakat dengan usulan Bung Hendra. Nah, sebelum terlalu jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Janari, karena ini akan memberikan satu semangat agar kita terus memproduksi konten-konten yang sangat inspiratif dan penuh informatif ya terkait dengan dunia, terkait dengan pengetahuan, dan terkait dengan kebijakan ataupun yang memang sedang viral, yang sedang dibahas dimanapun. Saat ini juga sedang dibahas tentang maraknya rokok ilegal. Nah, kembali lagi kita mengulas, Bung Hendra. Jika memang tadi permasalahannya ada keterbatasan sumber daya khususnya manusianya ya, apakah penting atau dilibatkan satu aparat penegak hukum yang memang seperti formulanya seperti polisi ya. Jadi ya sudah kita pakai saja tapi memang milik organik dari Bea Cukai, kayak ibaratnya kayak polisi WH. Jadi punya undang sendiri, punya ketentuan, punya efek jerah. Jadi itu yang menjadi satu instrumen yang bisa menekan atau meminimalisir peredaran rokok ilegal yang terjadi di Indonesia atau di Aceh. Ya, sepakat memang harus ada lembaga khusus. Tapi memang kan zamannya Pak Dirjen yang baru ini, Pak Jaka, itu kan sudah ada Satgas Rokok Ilegal. Tapi kita tidak paham sejauh apa kewenangan Satgas itu. Karena memang kemarin di Komisi Terakhir itu saya menyimak, walaupun saya tidak mengikuti, beliau datang ke Banda Aceh, itu pengungkapan kasus yang di Losmawe. Bahwa beliau menyatakan, saya mengutip pernyataan Pak Dirjen bahwa ada keterlibatan oknum penangkapan rokok yang di Aceh Utara. Tetapi sampai hari ini belum, masih jadi tanda tanya, ini oknum yang sejauh apa keterlibatan oknum. Artinya kita mau juga terkait Satgas ini apa fungsinya. Karena hari ini penindakan ada, tetapi tetap sampai detik ini penindakan itu belum menyentuh aktor intelektual, khususnya di Aceh. Saya tidak menyimak
provinsi lain, tapi di Aceh ini aturan intelektual itu belum tersentuh, masih sebatas Tupi dan Kemek. Ya makanya kan penting satu stressing power yang kuat untuk menghantam pemuda besar lah kalau kita Maka bilang. regulasinya harus berubah. Regulasi tentang penindakan rokok ilegal itu yang mungkin hari ini sudah ada tapi masih perlu perbaikan-perbaikan. Ini yang perlu dirubah. Karena kan aspek legalnya belum ada. Berarti saya mendapatkan 3 item kalau saya tangkap dari pemikiran Bung Hendra, bahwa ada permasalahan regulasi, bahwa ada permasalahan sumber daya manusia, dan perlu yang namanya edukasi di sini. Jadi 3 hal ini yang menjadi pondasi utama untuk mengatasi rokok ilegal. Nah, pertanyaan kunci lainnya yang mungkin muncul ya, dalam membangun edukasi itu kan perlu yang namanya peran ulama. Nah, kita nggak bisa anggap sebelah mata keberadaan ulama, karena itu menjadi pilar utama juga untuk membangun satu kesadaran di dalam jiwa raga mereka bahwa jangan menjadi pelaku yang turut serta membunuh generasi muda, dan juga menjadi aktor yang akan merugikan generasi muda dalam konteks kecanduan dalam penggunaan rokok. Itu gimana? Ya, kita bicara Aceh, peran ulama itu adalah tulang yang vital. Makanya perlu Bea Cukai dalam hal ini Kanwil Bea Cukai Aceh untuk lebih banyak melibatkan MPU, ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama di Aceh untuk mengkampanyekan ini. Sebagaimana bahayanya tentang peredaran rokok ilegal. Nah, artinya bukan tidak hanya ulama, tapi elemen-elemen cendekiawan dari kampus ini perlu diajak. Para media hari ini kita diajak, media itu diajak, tetapi cuma sebatas mempublish keberhasilan yang menurut saya tidak patut dipublish tentang misalnya tentang apa pemusnahan rokok ilegal, tapi kita tidak pernah diajak misalnya waktu misalnya ada ini di laut misalnya, wartawan tidak pernah diajak Untuk penangkapan di laut. Penangkapan di laut misalnya, kampanye di awal itu tidak, 10 tahun yang lalu itu pernah dilibatkan sampai wartawan itu dari Banda Aceh ke Belawan ke Batam itu dilibatkan, Alur sindikatnya diungkap. Ini tidak pernah diajak. Cuma kita disuguhi, oh ini ada penangkapan ini, aktornya ini, tapi tidak pernah aktornya diponis sekian tahun, tidak pernah kita dengar. Ini perlu masukan untuk Bea Cukai, khususnya Kanwil Bea Cukai Aceh. Ini artinya wartawan itu dilibatkan dalam profesional yang utuh. Ya, berarti secara tidak langsung saya ingin menegasikan pernyataan stressing point dari Bung Hendra bahwa Bea Cukai ini cenderung dalam tanda kutip jalan sendiri yang tidak menjadikan ini satu gerakan kolektif bersama dari semua elemen ya. Artinya peran ulama, akademisi, wartawan, LSM ya, untuk mari sama-sama kita menjadikan satu common enemy-nya terkait urusan rokok ilegal, yaitu merusak bangsa, merusak generasi muda. Maka penting untuk membangun atau menyusun blueprint-nya seperti apa. Nah, apa yang memang penting untuk ke depan kalau memang itu satu kelemahan? Yang paling penting adalah hari ini dengan sistem yang kita anggap hari ini di Menkyu itu menterinya baru, semangatnya baru. Dengan semangat Pak Pembaya ini. Jinggo juga ya. Dengan apalagi hari ini beliau membuka call center, lapor Pak Pembaya. Pernah coba? Saya sudah coba, saya WA sendiri. Saya lapor, Pak, ini di Aceh banyak peredaran rokok ilegal, tapi tidak tersentuh aturan intelektual, tolong menjadi atensi. Ya, kita lihat. Wah, ini bahaya nih bagi para pemuda besar nih. Waspadalah. Artinya, kita tidak ada kepentingan bagaimana. Kepentingan kita adalah uang negara itu terselamatkan. Iya. Uang negara terselamatkan. Generasi juga terselamatkan. Generasi selamat. Karena kita nggak pernah paham hari ini nikotin yang terkandung di rokok ilegal itu bahaya atau enggak? Tidak ada balai POM-nya, tidak ada screening dari Kemenkesnya. Halal nggak? Halal nggak? Masalah minyak babi atau gimana kan? Ada minyak babinya pula. Karena kan mereknya kan kita ngeri-ngeri mereknya. Ini merek buat dicoba. Apa huruf Cina? Betul ya? Ada yang merek dari salah satu kota terkenal di Inggris, ada yang dari Hong Kong. Kita paham nggak itu? Itu makanya saya agak ragu ketika ada kawan saya menyerahkan rokok yang bahasa Cina itu agak ragu. Ini awal nggak rokoknya? Makanya kita tidak mengerti nih efeknya gimana. Jangan masyarakat juga kita edukasi, jangan tergiur dengan harga murah. Tapi nanti jantung kita rusak, kesehatan kita rusak. Kita nggak pernah tahu kenapa. Nggak ada balai POM-nya, tidak ada standar MUI-nya.
Ya. Ah, Bagi kaum cilik tadi disinggung, saya agak tergelitik dengan pernyataan Bung nih. Emang kaum segitu butuhnyakah kaum cilik untuk menikmati rokok-rokok yang punya rasa yang enak tapi dengan harga yang murah? ya karena hari ini kalau boleh jujur kan ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja. Mereka memanfaatkan celah. Kenapa? Mereka ingin beli rokok dengan harga yang rokok yang resmi, harga yang mahal. Tapi dengan kemampuan ekonomi mereka nggak sanggup. Jadi daripada nggak merokok sama sekali, yang ada ini enak juga harganya, rasanya libas. Nah, Dengan harga murah, dengan cita rasa yang di atas cita kan? rasa yang sama gitu. Jadi hari ini peredaran rokok legal ini sangat masih tertutup saya bilang. Kenapa tertutup? Bayangkan Bung Arios. Jadi ada satu kampung di Aceh Tamiya, itu kampungnya itu kampung Sukumur. Ini sebutkan saja. Kampung Sukumur. Kampung itu naik getek, Bung Arios. Kita dari ibu kota Karangbaru itu ke kampung itu 1 jam. Habis itu kita nyebrang getek. Bung Arios tahu getek nggak? Yang kecil, paling kecil saya sapan tapi kecil lagi. Kecil pesampan itu naik getek baru sampai kampung itu. Rokok legal sini tidak ada. Bayangkan, artinya apa? Ini kan bicara tadi supply dan demand. Ada permintaan, harganya cocok, bungkus orang. Artinya, makanya hari ini saya kadang-kadang dilematis nulisnya. Karena banyak kali permintaan kawan-kawan di yang itu udah lapangan enggak. Kok tulis lagi rokok legal, hilang gitu. Nah, karena sekarang dengan kebijakan Pak Purbaya aja mereka sudah susah dari rokok legal. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya kebijakan yang apa ya, yang show-off yang hanya untuk cari formal populer, tapi tidak ada implementasi di lapangannya jadi nol. Kita berharap dengan Dirjen Bea Cukai Pak Jaka dan Pak Menko Purbaya ini, ya kita sepakat rokok legalnya harus ditekan, jadi supaya pendapatan negara tidak bocor. Dan ketika pendapatan negara bocor, jadi uang itu bisa diarahkan untuk kemarin waktu misalnya penangkapan 13 triliun itu diarahkan oleh Pak Presiden untuk pendidikan. Ya kita lihat bagus hari ini. SMA Taruna hari ini Bung Arios, kebijakan Pak Prabowo itu gratis Pak. Tahun ini yang baru berlaku. Dulu nggak pernah masuk kontribusi aja 150 juta. Ya kita berharap kebocoran uang negara ini untuk peningkatan itu pendidikan kita. Dan ini menjadi visi misinya Presiden Prabowo. Nah, saya ingin menyinggung lagi. Tadi kan bahwa keberadaan rokok ilegal menjadi pemasukan kebutuhan negara. Ya. Nah, tentunya kan ini menjadi satu tantangan serius. Apalagi Anda selaku orang yang fokus melakukan advokasi ini, bisa nggak cerita ke sahabat Ari suka dukanya seperti apa? Apakah pernah terjadi ancaman-ancaman yang memang menjadi hal yang rutinitas terjadi ketika melakukan advokasi atau investigasi terkait dengan rokok ilegal yang ada di Aceh? Seperti apa ini? Saya kalau suka dukanya, kalau ceritanya banyak intisarinya saja lah. dukanya, karena saya pernah investigasi rokok ilegal itu sampai ke Bagasi Api-Api itu wilayah di Pekanbaru. Saya pernah sampai investigasi, menginap di situ. Salah satu hal yang saya nggak pernah saya lupakan sampai hari ini, saya diblokir Bung Arios dengan pejabat Humasnya Bea Cukai Aceh. Padahal saya waktu itu konfirmasi terkait penangkapan rokok ilegal di kabupaten tempat saya domisili saya di Kabupaten Tamiya. Waktu itu saya info dari teman-teman bahwa ada penangkapan. Siapa nama Mas itu? Berani-berani kali dia dengan wartawan belum melakukan blokir. Blokir sampai hari ini belum dibuka blokirnya. Ya itu kalau nggak salah itu Mbak Leni kalau nggak salah. Mbak Leni. Dan saya terkait pemblokiran ini saya sudah laporkan resmi ke akunnya Kemenju. Walaupun sampai hari ini alhamdulillah laporan saya belum ditindaklanjuti. Kenapa saya sedih waktu itu saya diblokir? Saya cuma konfirmasi. Waktu itu ada penangkapan rokok legal di Kabupaten Tamiya. Waktu itu saya dapat info yang berbeda dengan wartawan lain bahwa rokok ilegal ini milik oknum Bea Cukai di Pekanbaru. Dan saya tulis itu sampai bayangkan Bung Ariel terkait rokok itu pembayaran ganti ruginya 540 juta dibayar oleh MS dan AS waktu itu Kenet. Logikanya bagaimana seorang supir dan punya uang sebesar itu kalau tidak ada oknum di belakang? Dan singkat ceritanya, oknum itu hari ini sudah mengundurkan diri. Nggak dipecat, dia mengundurkan diri. Artinya begitulah. Dan hari ini persoalan pemblokiran saya itu menjadi catatan penting bagi saya. Kenapa? Masih menjabat ya sekarang, Mbak Leni? Masih menjabat di Humasnya Bea Cukai Aceh.
Saya belum dibuka votingnya, saya bilang kenapa saya dilaporkan. Ini ya saya konfirmasi dalam batasan terkait terjadinya, yaitu membidangi wartawan. Saya konfirmasi. Kenapa kita sebagai wartawan itu perlu pemberbosan, perimbangan pemberitaan. Kita perlu. Ya masa saya diblokir. Makanya sedih saya ketika saya membuka. Karena saya berharap pada Kepala Bea Cukai Aceh yang mendengar podcast ini dan juga Pak Purbaya dan juga Pak Jaka, tolong atensi terhadap kehumasan di Bea Cukai yang memang jangan anti kritik, jangan anti informasi. Memang penting untuk membantu kerja-kerja jurnalis dalam melakukan advokasi, melakukan pemberitaan, ya, yang itu untuk kepentingan negara dan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Lanjut, Bung. Saya ingin menegaskan sebagai closing statement, Bung, ya. Apa langkah penting negara selain tadi bicara regulasi, sumber daya dan banyak peran pihak lain, tapi yang ada luput adalah keterlibatan aktor asing yang tidak tersentuh di dalam penjelasan Bung. Ini seperti apa nih? Ya, yang paling penting begini, karena ini suatu mafia besar. Untuk memberantas ini harus ada ketegasan pemerintah. Jadi pemerintah harus memberi contoh, ada penindakan yang langsung menyentuh aktor intelektual. Kalau ini tidak hanya cuma retorika, sampai kapan penindakan rokok legalnya tidak pernah sampai ke akarnya? Yeah. Coba terus menjadi lip service para pejabatnya. Kita berharap dengan Menku yang hari ini sangat koboi, Pak Dirjen yang hari ini sangat tegas, kita berharap penindakan rokok legal ini bisa menyentuh ke akarnya. Dan kita tagih Pak Dirjen waktu ke Aceh bahwa ini akan menjadi atensi beliau, karena Aceh, beliau pernah tugas di Aceh, untuk peredaran rokok di Aceh ini menjadi atensi beliau. Kita tunggu tembakan dari Pak Jaka. Siap. Terima kasih kepada Bung Jaka, kepada Bung Hendra Preminia, ya, atas kehadirannya di studio Jalanari. Banyak hal yang sudah diulas, tentunya ini sangat inspiratif, sangat informatif terhadap seperti apa permainan dan juga distribusi maupun dampak keberadaan rokok ilegal bagi Indonesia dan Aceh. Saya tidak mengambil satu kesimpulan. Sabari bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bung Hendra, karena semuanya isinya daging dari apa yang dijelaskan oleh Bung Hendra. Nah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jalanari untuk menambah semangat kita agar memproduksi konten-konten yang berarti untuk teman-teman Jalanari. Sampai ketemu. Salam Jalanari.